Indra dan juga Mas Yundi tadi Edward sini datang sebetulnya harapannya gitu ya. Harapannya adalah ini memikirkan anak-anak begitu kan? Iya, jalan mereka masih panjang. Jalan mereka masih panjang, jadi tidak ingin keributan ini menjadi panjang di media terutama. Iya, jangan berfitnah lah. Jangan berfitnah juga. Nah ini tapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum yang kuasa hukumnya juga perlu meluruskan gitu ya. Soal penggelapan ini kalau dari sisi hukumnya seperti apa sih? Iya, jadi sebenarnya Mbak, menurut kami tidak ada penggelapan. Kenapa? Karena ketika Mas Edward sama Mbak Kim itu melangsungkan pernikahan, itu ada perjanjian pranikah namanya. Dulu saya ingat bahkan saya sempat bantu untuk konsep itu begitu. Nah, sehingga sudah diatur pos-posnya. Misalnya harta-harta mana yang menjadi milik si A, milik si B, kemudian menjadi harta bersama. Begitu. Nah, di dalam perjanjian pranikah itu kan sudah pasti bahwa beberapa aset itu memang dibeli secara bersama setelah menikah. Ya, oleh karena itu menurut kami, karena dibeli secara bersama-sama di dalam lingkup pernikahan, maka itu adalah menjadi harta bersama sesuai perjanjian pranikah ya, yang sudah ada posnya. Sehingga kurang pas kalau menurut kami itu dikatakan penggelapan. Tapi mobil itu masih ada? Masih ada. Masih ada? Masih dipakai. Kemarin baru kirim videonya. Iya. Oke, jadi nggak kemana-mana ya, mobil itu tetap ada? Masih ada. Tapi ini masuk dalam gugatan Gonogini kan nanti di belum sampai ke situ. belum sampai ke situ. Oke. Nah yang berikutnya soal KDRT, ini gimana? Ada beberapa, ya itu kan tadi ada beberapa tanggal gitu yang disebutkan. Iya, ya memang ada beberapa media yang menyampaikan ada KDRT gitu. Jadi sebenarnya KDRT ini itu hanyalah sifatnya dugaan lah, dugaan atau prasangka. Faktanya sampai sekarang tidak ada satupun institusi kepolisian yang menyatakan PN kami memang melakukan KDRT itu begitu. Dan KDRT yang pernah dilaporkan oleh saudari Kim itu tadi yang kami tangkap dari klien kami itu juga dilaporkan ketika klien kami tidak ada di rumah. Visumnya juga nggak ada. Visumnya juga ya kita nggak tahu ya. Abu-abu lah. Abu-abu lah gitu. Ya tetapi monggo lah kalaupun saudara Kim ingin melaporkan ya itu hak dia juga kira-kira begitu. Tetapi kita punya hak juga untuk membela diri. Dan yang terkait dengan pelaporan itu sudah selesai. Oh, udah selesai sebenarnya pelaporan. Sudah dicabut oleh saudara Kim sendiri. Oke. Jadi kalau dari sisi Edward sendiri, kalau mengenai perpisahannya sebetulnya ya sudah gitu ya. Kalau memang jalannya harus berpisah, tidak ada. Saya hanya berupaya sebaik mungkin. Saya berikhtiar, beristiqomah. Saya punya masa lalu. Tapi setelah saya menikah sama Kim, lupakan masa lalu. Lembaran baru. Iya. Ya kan? Nah, saya tidak bisa memaksakan orang. Iya. Kalau bicara tadi masalah talak atau apa, kenapa sampai detik ini tidak ada yang bertanya kenapa sebabnya? Mau dijelaskan nggak? Itu namanya mau coba pembenaran sendiri, Mbak. Saya nggak mau begitu. Saya mau jaga adab, etika, akhlak. Makanya saya dipanggil sama anak-anak Super Papa Edo. Saya selalu ajarin, makanya nanti kalau suatu saat datang ketemu Ray dan Aisyah, tanya, Ray dan Aisyah, kata Papa Edo kalau jatuh apa? Pasti mereka bilang bangun lagi. Itu saya ajarin. Dan mereka alhamdulillah bisa sholat, bisa apa loh. Nah intinya adalah saya tidak akan memaksakan. Kamu tidak akan memaksakan. Tapi tolong, jangan fitnah. Karena begini loh, ini ibu dari anak-anak saya. Memang mungkin dia pada bilang, oh ini urusan saya sama Tuhan. Iya, tapi bagaimanapun kamu ibu dari anak-anak saya. Zaman kita masih chat setelah kejadian. Gitu. Itu hal yang penting. Dan tugas saya adalah menjaga pernikahan sebaik mungkin karena setan itu apa prestasi sebesarnya coba? Menceraikan. Ya. Sebuah rumah tangga. Oke. Nanti kita akan ngobrol lagi ya, masih ada ini ada surat. Ini panjang banget tapi suratnya ya. Nanti kita baca sedikit. Harapannya Edward juga bisa berkomunikasi dengan Kim dari hati ke hati dengan itikat yang penuh kebaikan seperti awal mereka memulai pernikahan. Penuh kasih kok Penuh semua. kasih. Kita ke bintang tamu kita dulu yang selanjutnya ada Vicky Shu dan suaminya Ade Imam. Kita lihat profilnya berikut ini. Vicky Shu, penyanyi kelahiran 1987 yang mengawali karir menjadi 10 besar Miss Indonesia tahun 2007 dan menjadi backing vokal Dewa 19 hingga terkenal lewat lagu Mari Bercinta 2 ini pernah gagal menjadi DPR RI Jawa Tengah di pemilu 2019 dan kini kembali mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Cilacap.
Vicky yang menikah dengan Ade Imam, seorang vice president sebuah bank tahun 2017 dan dikaruniai 2 anak bernama Abimanyu dan Gwinandra ini 23 September kemarin anniversary pernikahan ke-7 tahun dengan memposting kisah awal pertemuannya dengan sang suami di Jepang dan video pernikahan yang digelar di pelataran Candi Borobudur dengan tema pesta rakyat. Vicky yang mengaku sangat posesif dengan sang suami ini sempat menyadap handphone suaminya karena mengaku trust issue dengan pernikahan akibat perceraian kedua orang tuanya. Seperti apa dukungan Ade Imam saat sang istri memutuskan terjun ke dunia politik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Vicky Chu dan ada suaminya sekarang yang datang. Oh, kamu kok mau dibujuk-bujuknya berapa hari, berapa malam? Mendadak tadi pagi. Alhamdulillah. Mendadak tadi pagi. Tapi selamat ya, ini kalian posting anniversary pernikahan, Masya Allah. Ya. Nah, sebagai perayaan anniversary, ya kita lihat dulu nih video peringatannya seperti apa berikut ini. Oh, kita lihat captionnya. Aduh, pesta pernikahan dengan tema pesta rakyat di Taman Lumbini Candi Borobudur. Selamat hari jadi pernikahan. Cerita-cerita baru, total pagar ayu dan pagar bagus di luar keluarga yang berseragam lebih dari 100 orang. Pokoknya heboh banget lah pakai tiap pernikahan. Nah, terus ini gimana jalani proses selama 7 tahun sudah ya, 7 tahun gitu. Apa pelajaran apa yang kalian dapatkan dalam membangun hubungan ini yang paling berkesan banget? Pertumbuhan apa gitu? Kamu lah yang ngomong. Silakan Udah Mas Ade. sering di TV ngomong apa? Iya, apa Mas Ade? Ya memang bener ya kalau orang ngucapin pas kita nikah kan selamat memulai kehidupan baru gitu ya. Emang hidup totally new ya. Dari yang dulunya mungkin kita sama orang tua, kemudian sekarang khususnya saya jadi kepala keluarga. Memang banyak hal baru lah. Banyak hal baru yang apa? Menyenangkan atau menegangkan juga? Menegangkan. Menegangkan. Dan benarkah gimana suka dukanya menghadapi istri yang sempat mengalami trust issue? Iya. Ya memang sempat dia pernah ternyata menyadap HP pas itu. Saya nggak tahu tuh kalau WhatsApp tuh bisa di cloning gitu kan. Gerak-geriknya ketahuan semua, sampai mau makan bubur aja Dia tahu. ketahuan. Dikasih teman kantor. Cewek cowok? Oh, terus gimana Mas Ade menghadapi itu? Ya artinya memang kepercayaan tuh memang harus kita bangun, kita pupuk, apalagi dengan pasangan gitu. Memang nggak mudah sih, tapi ya itu proses ya. Proses, oke, baik. Baik, sekarang sebagai penanda anniversary-nya, kita dudukkan pasangan ini di ruang gelar perkara. Oke, silakan. Mas Ade dan Vicky Chu boleh menyampaikan ya untuk hubungan ke depan. Stop apa, kurang-kurangin apa. Mas Ade kurang-kurangin ini deh. Vicky, stop deh melakukan ini atau kebiasaan-kebiasaan ini. Oke, siap? Kita mulai dari sekarang. Silakan Vicky Chu dulu. Stop lupa ngabarin. Ngadep fisik, suaminya dihadepin. Stop lupa ngabarin. Stop lupa ngabarin. Oke, silakan Mas Ade. Stop pesen martabak malam. Vicky? Apa ya? Nggak ada sih, udah baik semua. Udah baik. Ada lagi mungkin Apa ya? selain martabak? Stop lempar anduk ke kasur. Justru yang cewek ya, yang suka lempar anduk. Kebalik. Iya. Ada nggak, Vicky? Nggak ada. Kebiasaan kecil. Lebih banyak nyebelinnya aku soalnya, sadar diri. Pasti banyak kalau suruh stop, kamu aja sebut lagi. Ada lagi. Suruh stop apa dia? Apa ya? Stop buka aqua di rumah. Aqua botol. Botolan. Oke, enggak. Tapi udah nyadap masih? Enggak. Udah enggak? Udah enggak. Enggak, itu waktu itu cuma itu aja, iseng aja. Oh, apa gantian Mas Ade? Enggak. Selain berikut ini ya. Nggak boleh. Secret. Ini masih lanjut nih. Oke, Oh, baiklah. Oh, masih kirain ini. Oke, sekarang kita pertanyaan adalah Rupiah, pernah nggak pernah kalian mengalami hal-hal berikut ini ya? Pernah nggak pernah nih kalian? Salah satu. Ini lo kemana sih sebenarnya? Kita akan kembali lagi, jangan kemana. Tetap di Rupiah.